Saya sangat berempati sekali dengan orang-orang yang belajar bahasa Indonesia seperti Julie ketika membaca bagian daripada firman Tuhan di sini. Karena ini seperti kita baca King James, begitu. Yang mana ada begitu banyak kata-kata yang kita nggak pernah pakai. Ada begitu banyak kata-kata yang kita nggak pernah pakai sehari-hari, tetapi kita baca saat ini. Jadi Julie, don't worry. If you don't know many of these words, neither do we. Okay? Neither do we. Jadinya, saudara-saudara, ini menarik memang, karena ini bukan hanya penglihatannya unik, tetapi juga kita akan melihat kata-kata tersebut, apa artinya sebetulnya. Oke? Nah, sebelum saya menjelaskan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau adalah Allah yang terus berbicara kepada kami, walaupun ketika kami lockdown, Kau berbicara dengan begitu macam cara, berbagai macam cara, dan kami bersyukur ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini, di dalam firman Tuhan yang dengan kata-kata yang sulit seperti ini Tuhan, kami rindu Tuhan yang boleh berbicara kepada kami, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkannya. Tuhan pakai hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan, dan pakailah ya Tuhan, mulut bibirnya untuk bisa menjelaskan firman Tuhan ini dengan sederhana. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan semua, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Buat kita yang bekerja Monday to Friday, sulit membayangkan apa yang terjadi pada Monday. Biasanya kita semua setuju, I hate Mondays. Betul nggak? Karena apa? Karena setiap kali Minggu malam, weekend-nya udah mau berakhir. Senin menjadi satu hari yang kita paling tidak suka. I hate Mondays. Oke? Sulit untuk kita membayangkan bagaimana ketika kita membenci sesuatu yang biasa kita kasihi. Ya. Sulit kita untuk membayangkan ketika Allah membenci sesuatu mungkin. Atau mungkin ketika Allah membenci kita. Dan di benak kita, kita selalu berpikir bahwa Allah itu adalah Allah kasih. Betul nggak? Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita. Allah itu adalah Allah yang mungkin hidup di atas sana dengan jenggot yang panjang, dengan suara yang berat, oke? Tetapi adalah Allah yang nggak pernah menghukum, yang selalu memberikan hadiah, dan lain sebagainya. Pertanyaannya pada sore hari ini, ialah bagaimana Allah yang maha kasih tersebut mungkin bisa membenci kita? Pernahkah kita berpikir hal itu? Atau mungkin Allah yang menjadi gambaran kita seperti itu, menghukum kita. Dia yang menciptakan kita, itu nggak bisa menerima kita, menghukum kita, membenci kita. Tetapi ternyata Alkitab mengatakan bahwa Allah membenci manusia. Pada saat apa? Pada konteks apa? Ketika kita melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Dia. Atau mungkin ketika kita melakukan apa yang kita sebut sebagai dosa. Walaupun kita sendiri sering bertanya ya, apa sebetulnya arti daripada dosa tersebut? Segala sesuatu yang berlawanan sebetulnya dengan Dia, dengan keberadaan Dia, dengan karakter Dia, dengan kehendak Dia, itu yang kita sebut sebagai dosa. Jadi ketika Allah mengatakan, jangan mencuri contohnya, dan kita melakukan hal tersebut, kita itu melawan bukan hanya sekedar kehendaknya yang Dia jabarkan, yang Dia berikan di dalam firman, tetapi kita juga melawan karakternya. Kita melawan keberadaannya. Kita melawan kepada Dia sebagai Allah, boleh dikatakan. Nah, beberapa hal ini harus kita catat ketika kita melihat kitab Sakaria. Seperti yang kita sudah pelajari dari beberapa minggu yang lalu. Pertama-tama, konteksnya daripada kitab ini, ada sebuah excitement daripada umat Allah kalau mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Di slide yang berikutnya kita akan melihat bagaimana mereka excited dengan blueprint ini, saudara-saudara. Bayangkan kalau misalnya dulu ada blueprintnya kurang lebih seperti ini. Oke, mereka akan balik ke tanah perjanjian. Sekarang karena posisi mereka pada waktu itu ada di tanah pembuangan, mereka akan balik ke tanah perjanjian, ke Yerusalem, membangun kota, membangun bait Allah. Dan kita belajar
beberapa minggu yang lalu mengenai kedekatan mereka dengan tanah perjanjian. Ingat nggak? Kalau misalnya dulu saya jelaskan minggu lalu, kalau misalnya mereka dengan tanah perjanjian, karena mereka sudah tinggal kurang lebih sekitar 1000 tahun di tanah perjanjian, mereka dekat sekali dengan tanah perjanjian. Mereka bersama nenek moyang mereka, hidup di tanah perjanjian 1000 tahun ketika nenek moyang mereka pertama keluar dari Mesir, settle down di tanah perjanjian, dan kemudian mereka hidup di sana selama 1000 tahun. Jadi ketika mereka pada waktu itu keluar dari tanah perjanjian, ada di tanah pembuangan, mereka sangat excited sekali ketika Allah berjanji bahwa mereka akan kembali ke tanah perjanjian dan membangun kembali tanah perjanjian. Mereka excited sekali karena Allah bekerja pada akhirnya melalui Raja Babilonia yang kita kenal, yang saya perkenalkan minggu lalu yang bernama Cyrus atau Koresi dalam bahasa Indonesia. Karena raja inilah pada akhirnya yang mempersilahkan orang Israel kembali ke tanah perjanjian. Ketika Allah memilih Yosua contohnya, seorang imam besar yang akan membuat perjalanan mereka menjadi mulus, ketika Allah menggunakan Nabi Zakaria untuk menyuarakan kehendak Allah, apa yang Allah inginkan kepada orang Israel, ketika Allah bekerja melalui Zerubabel, contohnya, gubernur di Yehuda, mereka semuanya boleh dikatakan menjadi alat Allah untuk membuat orang Israel bisa kembali ke tanah perjanjian dan membangun tanah perjanjian yang porak-poranda pada waktu itu. Ya. Dulu ketika Ahok misalnya naik jadi gubernur Jakarta, kita sudah begitu excited, betul nggak? Ya, pada akhirnya nih ada suara Kristen yang ada di pemerintahan yang berani, boleh dikatakan. Apalagi mungkin ini bukan hanya suara Kristen, tetapi juga suara minoritas, boleh dikatakan, yang naik ke pemerintahan, berani mendobrak, berani untuk melakukan sesuatu, berani untuk melakukan reformasi dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya dulu sebelumnya kita melihat bagaimana Jokowi contohnya. Ketika dia naik menjadi presiden, semua excited. Ya, akhir-akhir ini, beberapa minggu terakhir ini, Jokowi pergi ke Papua. Saya lihat bagaimana orang-orang di Papua sangat excited sekali. Karena apa? Karena kelihatannya presiden-presiden sebelumnya nggak pernah ada yang pergi ke Papua dan tinggal di Papua selama beberapa hari dan datang dan ngobrol dengan rakyat di Papua. Orang Papua nangis, orang Papua pada waktu itu ngelihat bagaimana Jokowi pada akhirnya datang sebagai seorang presiden, mengunjungi mereka, bicara dengan mereka. Sesuatu yang excited sekali buat orang-orang di Papua. Apalagi mereka yang udah ketinggalan, boleh dikatakan sekian puluh tahun dibandingkan dengan orang-orang yang ada di bagian lain di Indonesia. Nah, kita bayangkan betapa excitednya pada waktu itu orang Yahudi. Tapi Allah mengingatkan mereka satu hal, bahwa usaha mereka, excitement mereka, bukanlah yang Allah inginkan satu-satunya atau segala-galanya. Excitement mereka, sebagus apapun, se-excited apapun, apalagi juga ini dibarengi dengan bagaimana mereka bisa kembali ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena yang Allah inginkan bukan itu. Yang Allah inginkan itu adalah sesuatu yang sebetulnya ada di bawah permukaan. Kalau itu adalah sesuatu yang kita bisa lihat di atas permukaan, kalau misalnya mereka excited, mereka senang, mereka bisa melihat bagaimana Allah bekerja di antara orang-orang yang Allah pilih. Tetapi sebetulnya yang Allah inginkan adalah sesuatu yang ada di bawah permukaan. Apa yang ada di bawah permukaan itu? Allah menginginkan pertobatan mereka dari dosa jauh lebih daripada segala-galanya. Jauh lebih daripada segala-galanya. Allah menginginkan mereka meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa mereka dan datang dengan pertobatan kepada Allah. Karena pada dasarnya mereka tinggal, mereka hidup di dalam dunia yang berdosa. Allah mengingatkan mereka, kalau ada satu hal yang Allah inginkan di atas segala-galanya, bukanlah untuk bait Allah dibangun, bukanlah untuk kota didirikan kembali, bukanlah untuk umat Allah kembali, tetapi untuk mereka kembali kepada hubungan dengan Allah. Untuk mereka ada di dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Dan hal ini nggak lain yang mereka lakukan, kecuali mereka harus datang dan bertobat kepada Allah. Allah adalah Allah yang membenci dosa mereka. Dia nggak pernah membenci pendosa, tetapi dia membenci
dosa. Kalau ada satu doa yang pasti akan diterima oleh Allah, ialah doa ketika kita datang kepada Allah, sadar akan dosa-dosa kita, mengakuinya di hadapan Allah, dan minta pertobatan. Doa itu pasti akan dikabulkan. Kalian nggak usah tanya, kalian nggak usah lihat daripada firman Tuhan yang mana dan lain sebagainya. Kalau kalian datang kepada Allah, mengakui dosa-dosa kalian, dan meminta Tuhan Yesus sendiri untuk membasuh dosa kalian, untuk membersihkan kalian, dan untuk kalian mau percaya kepada Yesus, bertobat, dan mau percaya kepada Yesus, itu adalah doa yang pasti akan dikabulkan. Kita nggak usah tanya lagi, apakah itu akan dikabulkan atau enggak. Nah, selama pandemi ini saya yakin dan percaya, ketika kita hidup di dalam self-isolation, nggak heran banyak dari kita juga menyimpan dosa-dosa yang kita pikir nggak ada orang lain yang tahu. Oke, kita sering lupa kalau misalnya Allah adalah Allah yang maha tahu. Dia bukan hanya maha kasih, tetapi dia maha tahu. Dan kalau ada satu kerinduannya, ialah untuk kita datang kepada dia dan bertobat. Allah nggak pernah menolak kalau kita bertobat datang kepada dia. Dan itulah yang Allah inginkan lebih daripada segala-galanya. Kepada semua orang, kepada orang-orang yang percaya, kepada orang Israel, kepada kita. Sampingkan dulu semuanya. Allah ingin deal, boleh dikatakan, dengan masalah yang jauh lebih penting, yaitu kehidupan rohani mereka di hadapan Allah. Ingat di Zakaria, saya katakan minggu lalu ada 8 visi atau 8 penglihatan. Dan pada hari ini, di pasal 5, kita akan melihat visi atau penglihatan ke-6 dan ke-7. Dan inilah yang akan kita perhatikan bersama-sama. Di visi yang ke-6 dan ke-7, di pasal yang ke-5 ini, Allah ingin deal dengan dosa-dosa orang Israel. Di visi 1-5, Allah mendorong mereka untuk pekerjaan yang sudah menunggu mereka, yaitu pekerjaan membangun kota, membangun bait Allah. Di visi 6 sampai visi yang ke-8, sekarang ini Allah ingin deal dengan dosa-dosa mereka. Visi ini sedikit agak complicated, tetapi kita akan coba lihat apa artinya pada malam hari ini. Ada 2 hal yang akan kita lihat. Yang pertama, kita melihat bagaimana Allah tidak menyesal menghukum. Allah tidak menyesal menghukum orang Israel di ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Perhatikan ayat 1. Di depan Zakaria pada waktu itu ada apa ketika dia melihat visi tersebut? Dikatakan di ayat 1, aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat sebuah gulungan kitab terbang. Ya. Ini seperti karpet terbang gitu ya. Terus nyanyi gitu Zakaria, a whole new world begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi enggak, Zakaria nggak nyanyi karena apa yang dia lihat adalah sesuatu yang luar biasa yang jauh lebih dalam daripada hanya sekedar karpet terbang begitu loh, sekedar romance. Di ayatnya yang kedua perhatikan. Berkatalah ia, yaitu malaikat itu kepada Zakaria, dikatakan, apa yang kau lihat? Kemudian Zakaria katakan apa? Aku melihat sebuah gulungan kitab terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Jadi bentuknya persegi panjang, kurang lebih sekitar 30 kali 15 feet, kurang lebih sekitar 9 meter kali 4,5 meter. Dan ada 2 tulisan di 2 sisinya. Perhatikan ayat 3. Lalu dia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri, sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Jadi ada 2 tulisan di dalam karpet terbang tersebut atau di dalam gulungan kertas terbang tersebut. Ada 2 tulisan. Di satu sisi dikatakan jadi dikatakan ada 2 tulisan. Yang pertama-tama yaitu mereka yang bersumpah, dan di satu sisi yang lain ialah mereka yang mencuri. Perhatikan ayat 4. Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Jadi ada 2 hal dikatakan. Ada 2 hal, ada 2 sisi, yaitu yang pertama ialah mereka dikatakan yang bersumpah, dan satu lagi ialah mereka yang mencuri. Dan Allah dikatakan di ayatnya yang keempat, akan memusnahkan siapa? Akan memusnahkan apa? Semua yang melakukan kedua hal itu. Baik yang bersumpah maupun yang mencuri. Keduanya akan dimusnahkan
sampai ke tempat tinggalnya. Jadi nggak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Mereka boleh pergi ke rumahnya. Mereka boleh bersembunyi di bawah ranjangnya. Mereka boleh bersembunyi di dalam lemarinya. Mereka boleh pergi ke tempat yang mereka pikir aman, nggak kelihatan. Tetapi katakan apa? Allah membenci dosa mereka dan Allah akan mengejar mereka dan memusnahkan rumah mereka. Apa maksudnya memusnahkan rumah di sini? Nggak ada satu tempat pun yang mereka bisa tinggal aman. Karena Allah akan memusnahkan mereka karena dosa-dosa mereka. Bagi kita yang visual, kita bisa melihat gambaran visi ini seperti ini. Oke? Jadi ini adalah visi yang pertama, yang paling kiri, yang biru. Saudara-saudara, yang biru. Apa yang kita bisa pelajari dari visi ini? Oke? Kita melihat bagaimana standar dari penghakiman dan penghukuman Allah. Apa standarnya? Kenapa visi ini dikatakan oleh Zakaria sebagai firman Allah, di mana Allah dikatakan membenci manusia yang berdosa. Standar daripada penghakiman dan penghukuman Allah pada akhirnya jelas, yaitu bukan karena Allah kepingin aja menghukum manusia, bukan karena Allah membenci satu orang, bukan karena Allah, ya udahlah, kerjain aja hukum manusia, nggak peduli atau random, tetapi semuanya ada standar penghukuman dan penghakimannya, yaitu siapa? Allah sendiri dan firman-Nya. Firman-Nya yang datang kepada manusia. Firman-Nya, oleh karena itu si Zakaria, dia menyampaikan firman Allah untuk apa? Untuk memperingati orang Israel. Gulungan kitab itu adalah biasanya frase yang sering dipakai di Perjanjian Lama, kata-kata yang sering dipakai di Perjanjian Lama yang dimaksudkan sebagai gulungan kitab Musa dan hukum-hukum Musa biasanya. Disebut sebagai gulungan. Jadi ketika Zakaria katakan dia melihat sebuah visi kertas atau sebuah visi firman yang bergulung tersebut, tidak lain dan tidak bukan yang dimaksud di sini adalah firman Allah. Firman Allah. Kitab-kitab yang Allah sudah berikan. Jadi gulungan-gulungan ini adalah penjabaran daripada dua loh batu yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Dan pada waktu itu penjabarannya semuanya ditulis di dalam kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama. Di dua loh batu inilah seperti kita tahu dari kitab Keluaran Allah menuliskan apa yang menjadi kehendaknya. Dan yang luar biasa ialah kehadiran Allah di dalam bait-Nya selama di Yerusalem, ya. Jadi sebelum orang-orang Israel pada waktu itu dibuang ke pembuangan, itu berfokus kepada dua loh batu ini. Yang ada di dalam tabut perjanjian yang diarak oleh orang Israel ke mana tempat, dan pada akhirnya masuk ke Yerusalem, ada di Yerusalem, itu adalah berpusat kepada apa? Kepada dua loh batu ini, yang merupakan firman Allah. Jadi memang, kita nggak bisa pisahkan antara Allah, ya, karakter Allah, kehadiran Allah dengan firman-Nya. Kita ketika kita melanggar firman, dikatakan kita bukan hanya sekedar melanggar peraturan-peraturan, tapi kita itu melanggar Allah, kita memberontak kepada Allah. Allah yang seharusnya menjadi raja dan penguasa kehidupan kita. Jadi dengan kata lain, ini bukan hanya sekedar kita melanggar peraturan, saudara-saudara. Kalau kita pikir dosa itu hanya saya melanggar peraturan-peraturan yang Allah berikan, itu nggak ada bedanya dengan kita melanggar misalnya speed limit ketika kita nyetir, atau mungkin ketika kita mungkin nggak pakai masker di luar dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketika kita berdosa, sebenarnya kita melanggar Allah, melawan Allah. Jadi seringkali kita terjebak dengan arti daripada dosa atau kesalahan arti daripada dosa, karena kita pikir dosa itu hanya sekedar pelanggaran seperti bohong, mencuri, mengingini kepunyaan orang lain. Tetapi dosa lebih dalam dari hanya sekedar pelanggaran. Dosa itu adalah melawan Tuhan, melawan firman-Nya, melawan keberadaannya, melawan Allah sendiri. Segala sesuatu yang berlawanan dengan Dia, kita sebut sebagai dosa. Oleh karena itu, kalau kita tahu daripada definisi ini, kita mengerti definisi ini, bukan hanya sekedar pelanggaran peraturan-peraturan, maka kita nggak ada satupun yang bisa escape dari dosa. Seberapa pintarnya kita bisa menghindari Allah. Allah tahu semua dosa-dosa kita. Ingat di dalam kemahakuasaannya, Dia juga adalah Allah yang maha tahu.
Dia mengetahui segala pikiran, motivasi, kedalaman hati kita. Dia tahu semuanya. Sebelum kita mengatakan sesuatu, Allah telah tahu apa yang ada di dalam otak kita. Sebelum kita berpikir, dia telah tahu apa yang akan kita pikirkan. Dia tahu semuanya. Dia tahu masa lalu kita, apapun yang kita lakukan di masa lalu, walaupun itu kita coba sembunyikan misalnya dari orang lain, dia tahu semuanya. Dia tahu apa aja yang pernah kita install di HP kita, apps apa saja, dia tahu semuanya. Dia tahu dari history, dari semua browser yang pernah kita pakai. Walaupun kita coba delete historinya, Allah tahu. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan dia. Dan hukuman daripada dosa, itu adalah maut. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa escape dari hukuman dosa tersebut. Karena apa? Karena kita tahu, saudara-saudara, bahwa kita, ketika kita berdosa kepada Allah, itu bukan hanya sekedar melanggar peraturan, tetapi kita sebetulnya melanggar Allah. Kita melawan Allah. Pernah nggak kita sadar kalau Allah itu nggak mau kita mengalami maut? Tapi kita harus melaluinya. Karena apa? Karena kita telah berdosa. Oleh karena itu Allah memberikan solusinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, bukan hanya sekedar datang untuk mati di atas kayu salib, tetapi dia datang untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan saya. Dia datang supaya kita yang harus melalui kematian, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dengan kasih Allah. Karena apa? Karena Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kita. Kasihnya begitu besar kepada kita. Begitu luas, dia memberikan solusi bagi kita. Ya. Yang berdosa siapa? Yang berdosa kita ya. Yang melawan dia siapa? Yang melawan dia kita. Tapi yang memberikan solusi siapa? Yang memberikan solusi dia bagi kita. Luar biasa, saudara-saudara. Allah adalah Allah yang menghukum. Tetapi bukan hanya Allah adalah Allah yang menghukum, tetapi Allah juga adalah Allah yang menghukum dengan menyeluruh. Dan ini kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya ke-11. Di bagian ini, Zakaria melihat sebuah visi yang lain daripada yang lain, yang unik. Dan nggak ada lagi di perjanjian lama, di seluruh Alkitab. Di ayatnya yang ke-6, perhatikan. Lalu tanyaku, apa itu? Ya, di ayatnya yang ke-6. Jawabnya, yang muncul itu adalah sebuah gantang. Dan katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Gantang itu semacam ember yang dapat berisi sekitar 8 sampai 10 galon, kurang lebih Anda bisa lihat di image yang tengah di situ. Dan inilah kejahatan orang Israel. Kejahatan mereka dikatakan. Sebetulnya lebih dari orang Israel karena ini mereka. Maksudnya bukan hanya orang Israel tetapi semua orang di seluruh negeri, ya. Bisa orang Yahudi, bisa orang non-Yahudi, siapapun pokoknya yang ada di seluruh negeri di Babilonia, inilah kejahatan mereka. Ember atau gantang ini punya tutup timah. Oke, kita tahu timah tentunya ya. Dan di ayat yang ke-7 perhatikan, lihat tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didorongnya lah perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingnya lah batu timah itu ke mulut gantang tersebut. Ini penglihatan yang sulit sekali diartikan, tetapi kelihatannya kita mungkin jangan terlalu terpikat atau kita jangan terlalu sampai bingung dengan detailnya. Yang dimaksud di sini, gantang ini adalah berisi kejahatan semua orang Yahudi dan mereka yang tinggal di seluruh negeri di Babilonia. Dan perempuan ini adalah memang, sorry to say, di dalam visi-visi seperti ini, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru di kitab Wahyu, perempuan itu feminine pronoun, itu seringkali melambangkan kejahatan, melambangkan dosa. Dan sepertinya inilah pengertian yang sudah dipahami oleh orang-orang pada zaman tersebut. Dan kalau kita lihat perempuan ini di ayatnya yang ke-8, perhatikan, perempuan ini kesulitan untuk keluar dari gantangnya itu. Yang dilakukan oleh si malaikat ialah untuk mendorong kembali tutup timah, sehingga perempuan itu masuk kembali ke dalam gantang. Dan ini melambangkan bagaimana penghukuman itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Ya. Jadi sekali lagi, ini untuk melambangkan sesuatu. Jadi bukan kita tidak artikan secara hurufiah, kita tidak artikan secara literal,
tetapi ini untuk melambangkan sesuatu. Jadi ya Allah katakan bahwa Allah akan menghukum kejahatan daripada orang Israel dan kejahatan semua orang dari seluruh negeri tersebut. Dengan apa? Dengan menutup gantang tersebut. Dengan menutup gantang tersebut. Supaya perempuan ini tetap di dalam, dan pada akhirnya nanti, pada waktunya, Allah yang akan menghukum mereka. Nah, lalu ada kelanjutan daripada visi ini di ayat 9 sampai ayat yang 11. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong angin. Ini penglihatan yang aneh lagi. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu dari antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Siniar, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Jadi ada dua perempuan, sekali lagi kepada image yang tadi kita lihat, yang mengangkat gantang yang berisi, sekali lagi, perempuan tersebut. Ya. Jadi gantang yang tadinya berisi perempuan, diangkat oleh dua perempuan ini, dan mereka mengangkatnya ke tanah Siniar. Ke tanah apa? Babilonia. Siniar ini maksudnya Babilonia. Dan mendirikan rumah. Apa maksudnya rumah? Buat kita pikir ya itu seperti rumah aja begitu ya, apa maksudnya? Tetapi ingat ya, di Yerusalem, bait Allah disebut sebagai rumah Allah. Ya. Dan di sini maksudnya rumah ialah apa? Sebagai tempat penyembahan, boleh dikatakan bagi perempuan ini. Jadi jelas sekali kalau misalnya perempuan ini adalah musuh Allah, yang bersaing dengan Allah. Ketika umat pilihan mendirikan rumah Allah di tanah perjanjian, yaitu Sakaria, bersama-sama dengan Yosua, bersama-sama dengan Zerubabel, yang lainnya mendirikan rumah bagi perempuan tersebut di tanah Siniar di Babilonia. Lambang kejahatan, lambang kefasikan, lambang wickedness. Dan ini yang akan menjadi sebuah pertentangan antara Allah dengan kefasikan. Allah dengan kejahatan. Dan itu akan terus terjadi sampai Yesus datang, dan sekarang terus terjadi, dan akan terus terjadi sampai Yesus datang kembali yang kedua. Ketika dunia makin berdosa, di sini kita bisa melihat pemberontakan ini bukan hanya sekedar perempuan itu ada di dalam gantang, atau ketika gantang itu dibawa dan lain sebagainya, tetapi kita melihat bagaimana ada sebuah kejahatan yang menyeluruh. Jadi boleh dikatakan dunia ini makin lama makin berdosa. Dan kita melihat bagaimana Allah tidak tinggal diam. Walaupun sepertinya nggak ada tindakan, pada saat itu hanya ditutup, boleh dikatakan gantangnya. Tapi kita tahu bahwa ketika ada penghakiman, pada penghakiman yang terakhir, ketika Tuhan Yesus datang kembali, di mana semua yang telah kita lakukan, semua yang dilakukan oleh manusia akan terlihat dengan jelas, dan Yesus akan datang pada akhirnya menjadi hakimnya. Wahyu 17-18, kalau misalnya ada waktu untuk membaca, menuliskan bahwa Babilonia pada akhirnya menjadi pusat daripada kefasikan dan akan berhadapan pada akhirnya dengan sang hakim yang datang. Jadi penglihatan daripada Sakaria itu di-pick up oleh Yohanes di Wahyu 17-18. Dan dikatakan bahwa Babilonia inilah yang menjadi pusat daripada kefasikan yang akan berhadapan pada akhirnya dengan Yesus sendiri yang akan datang kembali sebagai hakim, sebagai Mesias. Dan kita melihat bahwa di Wahyu 22, ya, Yohanes sendiri mengatakan apa? Ada slide-nya yang terakhir di sini dari Wahyu 22. Yohanes mengatakan apa? Sesungguhnya aku datang segera, dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Banyak yang mengira sekarang, ya itu kan yang terjadi kan Kokian itu 2000 tahun yang lalu ya. Betul nggak? 2500 tahun yang lalu. Oke. Dan sekarang, sampai sekarang pun Yesus belum datang, gitu loh. What is gonna do? Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah dia akan betul menghukum? Apakah dia akan betul datang? Apakah memang dia serius akan menghukum semua dosa-dosa kita, akan berhadapan dengan kita dan menjadi hakim? Apa yang dikatakan di Wahyu 22 ayat 12? Sesungguhnya aku datang segera. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Luar biasa. Yesus mengatakan apa?
Jangan main-main. Kelihatannya memang dia nggak datang, atau belum datang. Tetapi dia akan datang. Dan dia pasti datang. Dan ketika dia datang, dia akan berurusan dengan semua orang. Orang yang dulu, orang yang sekarang, kita semuanya, kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, apa yang kita lakukan di hadapan Dia. Allah akan menghukum dosa-dosa kita dengan menyeluruh. Dia bukan hanya membenci dosa, saudara-saudara, tetapi dia juga akan menghukum dosa. Dia bukan hanya membenci dosa. Jangan pikir bahwa Allah hanya sekedar membenci apa yang kita lakukan, tetapi Allah akan menghukum semua yang kita lakukan. Tetapi satu hal yang luar biasa, ada sebuah jalan keluar yang Allah berikan. Allah bukan hanya sekedar aku akan menghukum, tetapi dia memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya itu apa? Dengan mempersilakan orang untuk percaya dan datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu, dan tawaran untuk kita datang kepada Dia dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah tawaran yang masih valid sekarang. Diberikan kepada kita. Mau nggak kita datang kepada Dia? Dan yang luar biasa, saudara-saudara, ketika kita datang kepada Dia, ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, ketika kita datang kepada Yesus, Yesus, Engkaulah yang menghapuskan dosa-dosaku, Engkaulah yang telah mati di atas kayu salib untuk menggantikan aku. Jadi instead of aku yang mati, Engkau telah mati bagiku. Ada sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi. Bahwa ketika nanti Yesus datang kembali, dia bukan hanya menjadi hakim bagi kita, tetapi terutama bagi kita yang percaya, dia juga akan menjadi pembela bagi kita yang percaya. Oleh karena itu kita jangan takut. Kita yang percaya kepada Dia, kita jangan takut kalau misalnya kita harus berhadapan dengan penghukuman dosa. Banyak yang takut mengatakan bahwa, aduh, kokian gimana caranya ya? Saya nanti ketika Tuhan Yesus datang, apa yang saya bisa bicara kepada Dia? Bagaimana ini ya? Apa sesuatu yang saya lakukan? Bahwa kalau kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia bukan hanya datang sebagai hakim, tetapi Dia datang menjadi pembela bagi kita. Dan Dia akan ada di dalam posisi untuk membela kita dan mengatakan pada Allah sendiri bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan luar biasa, itu yang akan terjadi. Oleh karena itu, jangan takut bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Bahwa kita tahu, kita nanti ada di hari penghakiman. Kita tidak takut. Karena dosa-dosa kita semuanya sudah diurus beres oleh Yesus. Dan ketika semuanya dihadapkan kepada kita, pelanggaran kita, semua yang kita lakukan, itu semuanya sudah ditanggung oleh Yesus dan dibela oleh Yesus pada hari penghakiman tersebut. Pertanyaannya ialah, akan ada di sisi mana kita pada hari penghakiman? Apakah kita ada di sisi Yesus? Ataukah kita akan ada di sisi perempuan yang ada di gantang tersebut? Di sisi orang-orang yang menyembah perempuan itu di Babilonia, di tanah Sinear. Ada di sisi mana kita? Sebuah pertanyaan yang kalian harus jawab. Saya nggak tahu. Mau kalian bilang kepada saya, kokian saya akan ada di sisi Yesus. Saya bilang, oke, good. Betul nggak? Tetapi yang tahu dengan pasti siapa? Bukan saya. Tetapi Tuhan Yesus sendiri. Saya undang kalian untuk datang kepada Dia secara pribadi pada sore hari ini. Dan membereskan urusan kalian dengan Dia. Kalau kalian ada dosa-dosa yang belum kalian akui, kalau kalian malah ragu-ragu bahkan, saya adalah seorang pengikut Yesus, bukan. Datang kepada Dia. Bereskan urusan kalian dengan Dia. Karena kita nggak tahu kapan Dia akan datang kembali. Tetapi Dia pasti datang. Dan ketika Dia datang, pertanyaannya, ada di sisi mana kita? Ada di sisi mana kita? Dan jangan sampai penghakiman dan penghukuman dari Allah pada akhirnya menimpa kita. Datang kepada Yesus. Akuilah dosa-dosamu. Bereskan urusanmu dengan Dia. Dan datang kepada Dia dan katakan, Yesus, aku mau Engkau menjadi Tuhan, Juru Selamatku, pembelaku. Kau yang akan membelaku ketika nanti pada hari penghakiman itu tiba.
Mari kita berdoa, kita spend waktu sejenak, datang kepada Dia, dan kita akan berdoa secara pribadi. Saya berikan waktu selama 1 menit untuk kita berdoa secara pribadi kepada Dia. Beresi urusan kita dengan Dia, dan katakan kepada Dia, Tuhan, saya ingin Engkau menjadi juru selamat Tuhanku, pembelaku, yang menyelamatkan. Terima kasih sekali lagi Bapa di surga, karena firman-Mu yang telah berbicara kepada kami. Dan Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan jangan hanya stop di sini, tapi terus berbicara kepada kami, terus menantang kami, menegur kami, terus membuat kami Tuhan untuk menjadi semakin lama semakin dekat dengan Tuhan Yesus, serupa dengan Dia, untuk semakin lama ya Tuhan, melihat bagaimana Tuhan Yesus bukan hanya sebagai orang baik yang tinggal 2000 tahun yang lalu, tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat saya, sehingga hidup saya Tuhan menjadi hidup yang tidak perlu ketakutan, karena kapanpun Dia akan datang kembali, Dia boleh ada bersama-sama dengan saya, menjadi pembela saya, menjadi Juru Selamat saya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami ingin menyerahkan Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan boleh terus berbicara kepada kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Livia, silakan. Ya, amin. Thank you, Kokian, untuk firman-nya. Jadi kita akan melanjutkan, slide break sebelumnya. Iya, kita akan ada Q&A seperti biasa, tapi formatnya sedikit berbeda. Jadi instead of Q&A-nya sekarang, Q&A kita akan kita jadi bisa bertanya-tanya itu waktu setelah lagu yang akan kita nyanyikan setelah ini. Tapi kita diberi kesempatan untuk merenungkan khotbah yang barusan kita dengar, sambil kita dengerin juga dan sambil kita menyanyikan lagu respon itu. Jadi semacam ada waktu untuk teman-teman bisa mikirin pertanyaan apa yang teman-teman mau tanya, supaya nggak langsung, mungkin teman-teman ada yang mesti mikir dulu, kita mesti merenungin dulu firman yang kita barusan dengar. Jadi setelah lagu kita baru ada Q&A. Joy and through sorrow, through laughter and tears.
Oke, kita akan masuk ke Q&A sekarang. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tulis di chat. Tetapi ada satu pertanyaan yang telah masuk sekarang ini. Saya akan jawab pertanyaan itu dulu. Dikatakan di sini, Tuhan lebih tepatnya membenci dosa, tapi apakah gara-gara Tuhan Yesus belum mengorbankan dirinya di kayu salib, makanya Tuhan di Perjanjian Lama kelihatannya seakan-akan lebih jahat dan merciless? Menurut Koko bagaimana? Ya, Tuhan adalah Tuhan yang boleh dikatakan tidak berubah. Ya, jadi mau di Perjanjian Lama, mau di Perjanjian Baru, dia tidak berubah. Dia adalah Allah yang mempunyai karakter yang tidak berubah. Nah, kenapa kelihatannya di Perjanjian Lama dia lebih membenci dosa? Ya, salah satunya jelas itu adalah karena sekali lagi tidak ada sesuatu yang menyelesaikan dosa, boleh dikatakan. Jadi dengan kata lain, manusia mencoba menyelesaikan dosa dan itu nggak bisa diselesaikan. Ya, jadi makanya Allah juga membenci dosa. Oke. Tetapi bukannya berarti kalau Allah di Perjanjian Baru dia nggak membenci dosa lagi, gitu. Walaupun kelihatannya seperti itu ya, Tuhan Yesus banyak bicara mengenai Allah itu kasih dan lain sebagainya. Allah sebetulnya di dalam Perjanjian Baru juga adalah Allah yang membenci dosa. Oke. Dan yang luar biasa ialah bahwa ketika Allah sepertinya tidak balik lagi, atau Tuhan Yesus tidak kembali lagi, maksud saya, untuk menghakimi manusia, sepertinya kok kayaknya Allah itu take it easy begitu loh dengan dosa-dosa kita. No, enggak. Allah belum mengirim, atau Yesus belum kembali untuk menghakimi kita. Salah satu itu adalah karena kesabaran daripada Allah. Jadi jelas gitu ya. Allah menginginkan lebih banyak lagi orang untuk datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mau orang binasa. Dia ingin orang lebih banyak lagi datang. Oleh karena itu, sepertinya kelihatannya tertunda gitu. Tetapi kita nggak pernah tahu juga sebetulnya timing daripada Allah seperti apa. Oke, jadi kurang lebih pertanyaannya, kurang lebih jawabannya seperti itu. Jadinya sekali lagi sifat Allah menurut saya nggak berubah sama sekali, tetapi manusia persepsinya seperti apa? Iya, betul, kelihatannya seperti itu. Tetapi sekali lagi kita nggak bisa bilang bahwa Allahnya berubah. Oke. Pertanyaan yang kedua, tadi Koko bilang Babilonia akan menjadi pusat kefasikan. Apakah itu literal ataukah orang-orang fasik akan kumpul di sana atau gimana? Ya, sekali lagi itu adalah gambaran daripada dua kubu tersebut, boleh dikatakan. Tetapi nggak yang dimaksud nggak Babilonia secara literal atau secara geografis. Tapi maksudnya akan ada dua, boleh dikatakan, kubu. Satu yang kubu Allah, satu lagi adalah yang berseberangan dengan Allah. Dan ini mengingatkan kepada kita sebetulnya bahwa nggak ada kubu yang di tengah. Ya. Jadi either you are with God or without God. Either you are this side atau that side, gitu. Dan itu yang akan terjadi pada hari penghakiman. Jadi jangan pikir kalau misalnya di hari penghakiman nanti akan ada kubu tengah yang diselamatkan. Nggak ada yang namanya kubu tengah tersebut. Yang ada ialah apakah kamu ikut Yesus, percaya Yesus, atau tidak percaya Yesus. Kamu percaya Yesus, kamu akan diselamatkan. Kamu tidak percaya Yesus, kamu tidak akan diselamatkan. Oke? Dan itu penting sekali untuk kita mengerti. Ya. Jadi itu untuk jawaban pertanyaan yang kedua. Banyak banget pertanyaannya. Terus kemudian yang ketiga, haruskah kita belajar mendalami tafsiran-tafsiran begini? Kalau ya, caranya gimana? Kalau tidak, kenapa ada tertulis di banyak bagian daripada Alkitab? Ya, sekali lagi, kita harus mengerti kenapa ini ditulis. Gambaran-gambaran seperti ini, atau visi seperti ini, atau penglihatan seperti ini adalah sesuatu yang bukannya sesuatu yang terlalu spesial pada waktu itu. Jadi buat orang yang pada waktu itu hidup, ini adalah sesuatu yang lebih mudah untuk dimengerti daripada kita, paling nggak. Tetap sulit, maksudnya nggak semuanya tahu mengenai apa arti daripada visi tersebut. Tetapi sekali lagi, ini adalah sesuatu yang nggak terlalu asing buat mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah kita mencoba mendalami,
Oke, kenapa ditulis seperti ini, atau latar belakangnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi, pertama-tama ialah bagaimana kita tahu misalnya, kalau misalnya perempuan, tadi seperti yang saya katakan, perempuan itu adalah personal pronoun yang sering dipakai untuk melambangkan kefasikan atau kejahatan. Gitu ya. Itu adalah sesuatu yang bisa kita pelajari, boleh dikatakan. Terus pertanyaan yang berikutnya, di vision-vision yang dibahas hari ini, kata perempuan dipakai sesuatu yang negatif. Dan lately pergerakan feminisme dan equality adalah topik yang sangat sensitif. Gimana kita bisa menjelaskan kepada orang yang bilang Alkitab itu seksis? Ya, maksudnya kenyataannya sekali lagi kita nggak bisa mengartikan Alkitab dari konteks kita membaca kepada konteks yang lalu, gitu ya, konteks yang dulu. Ya, jadi kita harus coba justru mendalami Alkitab. Jadi kita nggak bisa membaca Alkitab yang disebut sebagai metode eisegesis. Eisegesis itu adalah kita membawa konteks kita, jadi seperti sekarang ini, pergerakan feminis dan lain sebagainya, dan mencoba membaca Alkitab seperti itu. Jadi Alkitab harus dibaca dari konteksnya, yaitu exegesis, keluar daripada konteksnya, dan oleh karena itu kita mengerti sekarang. Jadi dorongan saya ialah kepada orang-orang yang biasa kita ajak bicara atau kita ajak diskusi dan lain sebagainya untuk mengajak mereka untuk mengerti Alkitab dari konteksnya, gitu. Dan mencoba untuk mengartikan dari konteksnya supaya Alkitab yang berbicara kepada kita dan bukan kita yang berbicara kepada Alkitab. Oke, kurang lebih begitu. Ada lagi yang ingin bertanya, yang mau open mic langsung bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya kembalikan ke Livia.